Idza taba 'abdi ilayya, jika seorang hamba kembali tobat kepadaku, ansaitu jawarihuhu amalahu, aku akan buat tubuhnya lupa dengan histori dosanya. Ya, biar gampang kayak di YouTube. Lupa dengan ya, jadi kalau di search gitu nggak ketemu karena sudah di reset. Berarti tobat itu meriset bad history. Ya, sejarah-sejarah kelam lah ya, sejarah-sejarah buruk kita. Wa ansaitul biqa, bahkan aku buat dia lupa, tidak minat ke tempat yang dulu dia maksiat. Wa ansaitu hafizai, bahkan aku menghapus memori dari dua malaikat yang mencatatnya, hatta la yashhada alaihi yaumil qiyamah, sehingga dua malaikat ini nanti tidak bersaksi bahwa orang ini bermaksiat. Oh, malaikat bisa dibuat lupa oleh Allah, itu caranya. Oh, aneh jadi tahu cara ngalahin malaikat mungkar, Raqib dan Atid. Ternyata ini deh yang kita cari-cari selama ini ya, cara bikin amnesia malaikat Raqib dan Atid, kita bertobat. Ini ilmu dari Rasulullah SAW ini. Berarti Rasulullah emang lebih tinggi daripada malaikat kan. Oke, fa in qila, nah, fa innaka statahmiluka. Jadi jika orang muhasabah setiap hari ingat begini, itu yang disebut kerangka taubat nasuha. Jadi apa yang disebut taubat nasuha? Pertama tadi apa? Mengingat sejijik-jijiknya, seburuk-buruknya amalan maksiat kita, lalu kita menganggap diri kita ini hina. Jadi awal seorang itu bertobat, dia merasa hina di hadapan Allah. Dia merasa hina, jadi dia kalau duduk sama orang, dia memandang, ya Allah, aku ini paling hina dari semua orang yang ada hari ini. Itu baru benar tuh, baru benar awal tobatnya ya. Lalu dia ingat iqab dari Allah. Dia taubat bukan karena malu nanti ketahuan makhluk. Duluan yang tahu makhluk apa Allah? Ya, malu ke Allah atau ke makhluk? Rata-rata orang takut dia maksiat, dia keungkap ke makhluk. Betul iya, tapi yang lebih awal adalah takut kepada. Jadi kalau antum punya perasaan begitu, langsung buat kias analog di kalbu. Ya Allah, kepada makhluk pun aku malu, apalagi kepada engkau, gitu caranya ya, biar nggak keputus muraqabahnya. Fa in qila alaysa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah. Kalau ada ya orang mengatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an-nadam, menyesal itu taubat. Walam yadhkur mimma dzakartum wa syaddatum syai'an yuqalu lahu, ya, tapi tidak menyebutkan tiga jenis yang barusan. Apa jawaban Syekh Salman? Awalan, anna nadam ghair maqdur lil 'abdi. Ala tara annahu taqa'ud nadamah an umurin fi qalbih. Ketahuilah bahwasannya menyesal itu ghair maqdurin lil 'abdi, tidaklah disanggupi oleh seorang hamba. Bukankah engkau melihat bahwasannya penyesalan itu adanya di kolbu? Menyesal itu di pikiran atau di kolbu? Ya, di kolbu. Orang kalau mikir nggak bisa dia tobat. Jadi tobat tuh nggak pakai pikiran, tobat tuh pakai kolbu. Orang pakai kolbu langsung dia nangis. Ya, saya berkali-kali bimbing orang istighfar. Itu kalau pikirannya masih main nggak tembus. Itu barrier, nggak bisa tembus. Maka cara nembusnya buat dia mengingat masa lalunya. Tekniknya begitu. Orang kalau ingat masa lalu dia, lupa dia mikir. Ya. Jadi nanti kalau ada teman-temannya yang lagi susah untuk dimasukin, ya ingat masa-masa lalu dia. Ya. Itu yang disebut di Quran terhadap Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu. Jadi dia harus flashback. Memori itu nggak pakai akal, dia pakai perasaan. Yang paling gampang diingat yang dirasa, benar nggak?
Itu sebabnya makhluk terkuat, ras terkuat di muka bumi ya, itu paling sering ingat waktu dia disakiti oleh pasangannya. Karena nggak perlu diingat-ingat, dia rasa. Ahli sejarah emang. Ya, mohon sabar ya. Jangan kemudian antum debat ya. Oh, no, kamu masih ingat mulu, emang begitu, mau gimana lagi? Ya, kalau laki-laki pasangannya lagi begitu, nggak usah debat, panjang, ya bisa 3 hari 3 malam antum nggak selesai. Ngalah aja ya. Fa'fu wasfahu waghfiru, begitu di Quran. Fa'fu, berbesar hatilah engkau. Jangan tersinggung dengan memori-memori mereka itu. Kan makhluk terkuat. Rasa apa? Ras terkuat di alam semesta. Terus wasfahu itu ini tips ya, kalau lagi konflik jangan cuma adep-adepan, pegang tangannya ya, kalau perlu peluk, dekap dia, udah selesai itu ya, habis tuh ngomongannya lah, tutup langsung ya. Tapi kalau masih ada pada gue lalu begitu aja terus gak selesai, sudah mau ustadz ya apa kayak sama aja ya. Dan yang ketiga di Quran apa? Waghfiru, nggak mempan satu, nggak mempan dua. Allah mengatakan nih sifatku, namaku Ghafur, kamu pakai waghfiru. Apa arti waghfiru? Pakaikanlah sifat pengampunku. Pengampun itu artinya menghapus kesalahan orang. Dia salah tapi dia nggak salah. Itu manajemen obat di dalam keluarga ya. Kalau mau rumahnya baik ya. Saya pun sedang belajar ya. Kan Quran itu bergerak terus, dan setiap masa ada masalah kita harus balik lagi ke ayat itu gitu ya. Setiap hari kita harus memakai ayat itu ya. Aneh aja begitu bagi antum ya, kayaknya parah tuh. Oke. Dan di sini disebutkan seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi menyesal itu bukan karena takut kepada makhluk, tapi karena takut kepada Allah ya. Buya Aldomi ini ceritain ke saya, ada orang mau tobat tapi nggak bisa tobat, ditunjukin wajah kakek gurunya, diam doang dia. Ditunjukin wajah gurunya, langsung dia nangis. Berarti kalau malu kepada Allah nggak bisa muncul, malu kepada guru itu disebut rabitah ya. Minimal malu dulu ketemu guru ya. Itu rabitah itu benar, itu metode itu ya. Ya, cuma itu nggak akan kuat juga kalau rabitahnya habis, rabitahnya putus sudah ya, keikatan hati sama guru ya. Makanya kalau ada salah jangan menjauh dari guru, mendekat ke guru. Antum kalau salah tambah lari, itu sama dengan lari dari Allah, karena ilmu Allah ada pada guru. Kita kalau salah kepada Allah, kita lari nggak dari Allah, justru kita mendekat minta maaf kepada Allah. Begitu juga antum kalau salah kepada kawan, sahabat, jangan menjauh dari dia, mendekat kepadanya minta maaf ya. Di dalam diri manusia itu kan ada nurullah, nur Allah itu nanti yang membimbing dia untuk memaafkan kita ya. Kenapa orang berani ngomong gini, mau sampai mati aku gak akan memaafkan kamu? Saya gak yakin. Coba aja deketin dia, pegang tangannya, salaman. Kekuatan salaman itu luar biasa. Maka di Quran disebut wasfahu. Saya udah ketemu lebih dari 10 orang yang ngomong begitu. Pas kita ajak salaman, hilang tuh. Ya gue maafin katanya. Ya, katanya sampai mati gak di, sampai kiamat makan. Kayak dia tahu aja kiamat kapan kan. Kayak umurnya sampai kiamat bu ya.